Halo semuanya, semoga hari ini semuanya dalam keadaan yang baik. Ya, hari ini saya akan memperlihatkan contoh aplikasi dengan menggunakan Android Studio, yaitu yang kita akan bahas ya adalah MySQLite, ya di mana eh, dalam Android kita diberikan fasilitas untuk melakukan penyimpanan data ya. Walaupun HP-nya kita mati, data masih tetap tersimpan dengan menggunakan fasilitas dari SQLite. Nah, ini berupa contoh aplikasinya, yaitu tinggal di add data, udah itu kita masukkan NIM-nya, kita masukkan misalkan 11, udah itu namanya Denny, atau kita namakan Putu lah ya, Putu. Next umurnya 11 tahun, 16 tahun, itu ya. Udah itu fotonya kita pilih. Oke, fotonya kita pilih. Ya, kita ke galeri. Udah itu kita pilih fotonya, kita ambil ya sembarang. Misalkan foto yang ini. Nah, akhirnya ditampilkan, udah itu kita insert. Yes. Nah, sekarang kita akan mencoba apabila datanya itu dengan NIM yang sama. NIM-nya 11, udah itu kita masukkan foto. Udah itu masuk ke galeri. Kita ambil foto misalkan ini ya. Udah itu kita masukkan namanya Tere. Kemudian umurnya 35. Udah itu kita coba untuk insert. Yes. Nah, name on by Putu ya. Berarti name itu sudah dimiliki oleh Putu. Jadi datanya tidak tersimpan ya. Oke, udah itu kita isikan di sini, kita ganti name-nya jadi 19. Misalkan ganti 19, harusnya datanya bisa tersimpan. Yes. Oke, kita view. Oke. Ya. Udah itu kita misalkan tirinya kita ganti, misalkan umurnya 23 gitu misalkan. NIM-nya saya kunci sebagai, karena NIM tersebut di tabelnya nanti sebagai primary key. Kita ganti ini tirinya menjadi Taro gitu misalkan. Udah itu gambarnya kita ganti. Kita pakai yang ini. Oke. Udah itu kita, kalau misalkan kita klik grid view-nya, nanti otomatis button insert-nya akan invisible-nya ini ya, dia invisible. Kemudian update sama delete-nya akan terlihat. Oke. Kemudian kita update. Yes. Kita lihat datanya. Oke, taruh ya. Setelah itu kita klik lagi. Kita coba delete. Yes. Oke, kita view lagi. Nah, sudah tidak ada. Oke, untuk berikutnya saya akan menjelaskan step by step cara pengerjaannya. Berikut saya akan terangkan step by step cara pembuatan project dari MySQLite. Ya.
pertama-tama agar tampilannya ini ya, karena banyak nanti kita menggunakan komponen di MySQLite di project ini, maka dari itu title yang biasanya ada judul di atas di atas activity-nya nanti kita akan hilangkan ya. Cara untuk menghilangkannya yaitu kita buka res ya. Res udah itu values. Kalau kebetulan kalau di Mac itu namanya themes ya. Kalau seandainya di Windows itu kalau nggak salah tuh pakai style. Nah, kita buka themes ya. Atau pertama-tama kita lihat dulu sebelum adanya penghilangan title-nya biar tidak bingung maksudnya apa. Kita coba lihat seperti apa yang saya maksud tadi, title yang bagian mana. Oke. Nah, ini ya, ada tulisan MySQLite. MySQLite ini nanti kita akan hilangkan ya. Kita hilangkan dengan menggunakan ini ya, yang di themes ya, kalau di macOS ya. Kalau di macOS di themes, kalau di Windows itu di style. Ya, ini pakai no action bar. Ya, kita kemudian save. Udah itu kita stop. Kita jalankan lagi, otomatis title-nya itu akan hilang. Oke, kita tunggu. Ya, seperti ini hasilnya ya. Nah, nanti MySQLite-nya itu akan hilang di sini, tidak ada. Ya, jadi kita bisa mengakses keseluruhan daripada activity yang kita buat. Langkah berikutnya lagi, kita akan membuat karena kita akan mengakses storage ya, karena kita akan mengambil kita memilih gambar lewat storage, maka dari itu kita menggunakan access permission ya, access permission untuk membaca external storage ya. Kita di Android manifest kita tambahkan users permission ya, users permission. Udah itu Android permission read external storage. Nah, ini akan kita akan meminta izin ke perangkat Android kita untuk melakukan akses ke external storage supaya kita bisa membuka file di storage-nya kita ya, yang di Android-nya. Untuk menghindari terjadinya istilahnya out of memory atau penggunaan memori secara berlebihan, ada caranya, yaitu dengan cara yang pertama kita fokuskan kita persiapkan large heap ya, artinya untuk memakai agar aplikasinya itu difokuskan di aplikasi MySQLite-nya ini ya. Jadi otomatis kadang-kadang perpindahan antara aplikasi satu dengan aplikasi yang lain akan mengakibatkan lambat, tetapi untuk di aplikasinya kita akan mendapatkan kapasitas memori yang besar sehingga tidak akan terjadi untuk terjadinya out of memory akan lebih sedikit ya kemungkinannya seperti itu. Nah, kemudian hardware accelerated-nya kita akan matikan ya. Karena tujuan dari hardware accelerated itu biasanya agar kita bisa untuk proses render untuk image dan lain sebagainya agar bisa dipercepat. Tetapi
tidak semua hal itu bisa menjadi lebih cepat. Terkadang dia akan mengakibatkan error. Oleh karena itu, Android Accelerated-nya itu akan saya matikan. Caranya seperti ini, di manifest, di application-nya, hardware accelerated ini kita matikan. Udah itu kita kasih large heap ya, biar terfokus ke sini ya, ininya untuk penggunaan memorinya. Nah, kita kasih false. Kita kasih true, sorry. Kita kasih true. Ya, supaya kadang-kadang pada saat dijalankan ya, pada saat dia melakukan load data, ada gambar yang banyak dan kebetulan gambarnya tersebut lumayan besar ukurannya karena aplikasi yang lain juga memerlukan memori, akhirnya yang ini mengakibatkan terjadinya penggunaan memori yang berlebihan sehingga terjadi memori out of range ya. Berikutnya kita akan membuat interface ya, interface untuk apa namanya tampilan awalnya itu kita buat grid view ya. Saya delete dulu ini, saya delete dulu, saya tambahkan di sini grid view. Oke, grid view. Oke, udah itu seperti biasa ya, kita edit dulu sesuaikan dengan apanya layout emulator yang kita gunakan ya, ukurannya. Kemudian ini pakai constraint layout, kita tancapkan ya untuk sisi kanan kirinya biar nanti bisa diatur ya. Oke. Seperti ini. Kita kasih list dikit. Oke. Udah itu, ini sudah kita tambahkan button ya, satu button. Oke. Button kita bikin constraint-nya. Oke. Oke, ini sudah. Kita masuk ke code. Nah, untuk grid view kita berikan ID ya. ID udah itu kita namakan grid view data all ya. Grid view data all. Oke, udah ini kita namakan button add data. Di teksnya kita tambahkan add data atau tambah data ya. Tambah data. Kita lihat lagi. Oke, udah itu kita buatkan seperti biasa ya, membuatkan satu buah layout ya, yang nanti digunakan sebagai template untuk bentuk daripada tampilan di dalam grid view-nya ya, seperti biasanya yang kita lakukan sebelumnya di materi di list view. Oke, kita kita buat layout, kita kasih nama ls_item ya.
klik kanan di sini. Udah itu ada layout, kita namakan ls_item, item. Oke, kita oke kan dulu. Oke, seperti biasa ukurannya kita sesuaikan. Nah, yang di sini ya kita pakai yang relative layout. Kita code, kita ubah nih constraint-nya ini. Sorry, kita ganti menjadi relative layout. Oke, udah itu kita kasihkan di dalamnya itu image view ya, image view. Udah itu oke, kita kasih avatar begini aja ya dulu ya. Itu biasa, lanjutkan dulu. Ya, sudah. Silakan dulu. Udah itu kita tambahkan text view di bawahnya, satu aja cukup. Nah, bagian atasnya sampai di sini, bagian pinggirnya kita tempelkan di sini, di sebelah kiri ya. Bagian atas apa namanya, teksnya ini mengikuti dari ininya, apa namanya, image view, seperti itu. Untuk istilahnya biar ada, karena nanti akan ada dua ini ya, dua apa namanya, satu baris tuh nanti saya bikinkan dua kolom ya, nanti kita setting di grid view-nya. Nah, kalau yang di list view kan dia per baris ya datanya nih yang diperlihatkan. Kalau di grid view bisa dalam bentuk kolom ya. Satu baris itu bisa dua kolom seperti itu. Jadi biar tampilannya lebih rapi lagi, saya rencananya akan buatkan relative layout lagi di sini. Ya, ada relative layout. Oke, sebentar. Udah itu saya isikan layout width-nya. Width. Nah, layout width kita kasih wrap content. Oke, wrap content. Udah itu untuk height ya kita kasih 158 dp ya, kita tentukan aja 158 dp. Udah itu kita kasih tag untuk penutupnya ya. Oke, relative layout ini kita masukkan ke dalam relative layout yang di dalamnya. Oke, seperti itu. Udah itu saya akan apa istilahnya setting untuk image view-nya ya, image view-nya di setting fit XY ya, itu akan tergantung dari itu akan mengikuti ukuran dari image view ya, dia tidak akan melebar ya. Ya, ini pakai yang fit XY itu.
Oke. Udah itu ini text view-nya ini nanti kita akan jadikan template ya untuk istilahnya untuk menampilkan data yang lain. Nah, rencananya datanya ini nanti pada saat di grid view yang akan muncul itu adalah nama dari siswa ya, nama dari siswa. Untuk rencananya data yang ada di siswa itu adalah nama, name, pet, umur. Pet itu merupakan source dari image ya, source dari image. Nah, ini kita akan copy paste aja, yaitu nanti yang kita akan tampilkan itu adalah yang nama. Nah, kita kasih di sini text view nama, ya, text view nama. Dan itu kita copy, paste. Dan itu di sini kita kasih nama text view name. Oke, text view name. Nanti kita akan hidden untuk name, pet, ya. Udah itu sama umur, ya. Kita akan hidden ya. Menggunakan di sini kalau di text view-nya pakai visibility ya. Visibility, ya. Kita kasih invisible, ya, invisible. Tidak terlihat ya. Name, udah itu pet, ya, pet, udah itu umur, nama, name, pet, umur, seperti itu. Tujuannya di invisible itu maksudnya begini ya. Nanti kan kita rencananya tampilkan nama saja dan foto. Udah itu pada saat kita klik, nanti dia itu akan pindah ke activity berikutnya. Ya, di mana activity berikutnya itu memerlukan data sebelumnya ya. Jadi nilai yang ada di text view-nya itu kita bisa lempar ke activity berikutnya ya, sehingga lebih apa istilahnya ya, lebih mudah ya, kemungkinan untuk kehilangan data juga tidak terjadi. Ini untuk jaga-jaga saja ya, seperti itu. Langkah berikutnya kita akan membuat desain layout untuk yang activity yang kedua ya. Kita buka, kita kasih cari activity, kita ambil yang empty activity. Dan activity 2 biarkan aja ya. Lalu kita finish. Ditunggu biar selesai. Oke, ini sudah. Kita ke activity yang XML-nya, sesuaikan ukuran.
kita ambil di sini ada image view, avatar yang ini saja. Ya, kita pasang constraint-nya. Ya. Ya, diperbesar sedikit. Oke, sudah itu tambahkan plain text. Plain text. Kita masukkan ke ini, tambahkan plain text. Oke, sesuaikan ukurannya. Nah, ini kita bisa jadikan template ya. Sebelumnya yang image view ini kita namakan image view foto. Image view foto. Sudah itu ini kita namakan edit text name. Edit text name. Sudah ini kita ganti dengan hint, pakai hint ya. Kita kasih name. Kita copy lagi. Sudah itu kasih name, nama. Ya. Umur. Nah, kita sesuaikan lagi ya. Name, nama, umur. Kita pepetkan sedikit. Name, umur, nama. Seperti itu. Oke, ini sudah. Kita lanjut ke button ya. Ke button. Kita berikan button di sini. Button. Kita ya, button. Kita butuh 4 button. Kita kasih ini dengan nama button simpan ya, simpan. Ini dia buttonnya. Oke.
button simpan. Udah itu kita kasih sini namanya button simpan. Kita copy. Nah, ini kita kasih dengan nama button view. Ya, view. Ya, button view. Nah, kita kasihkan di sini. Simpan dan view. Nanti kita lihat ya. Apakah sudah sesuai atau bagaimana ukurannya. Berarti kita tambahkan button 2 lagi button update dan delete. Kita code kita namakan sini rubah atau lebih ini ya, lebih kita ganti aja ya. Jadi update ini kita kasih dengan button insert namanya, karena enggak ini ya, apa istilahnya, pakai bahasa simpan rubah itu, kita ganti dengan insert biar nggak bingung ya. Insert update ya. Setelah itu kita sesuaikan ukurannya. Oke. Ya, kita copy untuk yang update-nya. Kita paste, kita kasih delete, ini delete. Oke. Nah, seperti ini. Berarti kita coba lihat, kita panggil ya untuk yang activity yang kedua. Kita coba panggil, kita kasih ini button dulu ya. Untuk tes button, udah itu namanya kita lihat dengan add data. Nah, kita ganti aja kan tadi pakai bahasa ini ya, bahasa asing, ganti aja dengan add data. Oke. Add data. Oke. Button add data. Itu seperti biasa, kita linkkan button add data sama dengan button NVPID r.id button add data. Udah itu button add data dot set unklik listener ya, kita berikan listener ya agar buttonnya itu diklik gitu. Akan mengeksekusi fungsi berikut ini ya. Oke ya, pada saat klik kita maunya activity yang berikutnya akan terlihat. Seperti biasa kita pakai intent sama dengan new
intent main activity.this, main activity 2.class. Ya, kita gini dulu. Udah itu start activity intent. Kita coba jalankan lagi. Pada saat dijalankan, kita coba tekan add data, dia manggil activity, tapi ini kosong ya. Sebenarnya ini ada, tapi ini tidak ada. Ya kita ini ya src compat, kita klik ini ya. Ini kita klik, udah itu kita klik src compat. Udah itu kita coba yang di mapnya ini ya. Kita pilih yang IC launcher yang ini. Oke. Berarti ini juga kita asingkan sama. Ya, biar memastikan langsung ini ya hasilnya. Udah itu kita coba run. Nanti kenapa saya ingin ada ya, biar nanti kita gampang, oh di posisi ini loh kita akan klik image-nya. Kalau misalkan ini tidak terlihat, maka dari itu kita akan susah untuk melakukan klik ya image view-nya karena tidak terlihat ya. Oke, kita add data. Nah, ini sudah ada seperti itu. Oke, ini interface sudah selesai ya. Berikutnya kita coba buat kelas ya, kelas untuk nanti kan kita akan menampilkan image. Jadi kita butuh sebuah kelas ya untuk menjaga image-nya itu biar keluarnya itu tidak terbolak-balik ya. Kadang-kadang kalau kita pakai akses kamera, kita fotonya sudah portrait, dia terbalik ya, seperti landscape ya. Jadi susah ya. Ini ada caranya agar fotonya itu istilahnya kalau kita foto image nanti hasilnya itu tidak terbolak-balik ya. Ini saya buatkan kelas namanya my image. Kasih nama di sini my image, yaitu pas. Oke, saya namakan di sini function ya, automatic rotate image ya. Bitmap ya, nilai balikannya itu berupa gambar, automatic rotate image, rotate image. So, yang saya masukkan itu yang pertamanya itu adalah bitmapnya. Bitmap image, udah itu cat. Oke, cat. Udah itu bitmap, kita namakan rotate bitmap ya, hasilnya itu rotate bitmap image.
bitmap. Udah itu kita kasih 0 di awal. Udah itu kita untuk mencegah terjadinya error ya, kita pakai try dan catch ya, pada saat proses catch exception udah itu dot stress ya. Exif interface new interface catch image biar jelas, catch image. Oke, udah itu orientation ya, biar kita tahu orientasi daripada image-nya ini. Orientation yaitu exif interface dot get attribute exif interface dot tag dot tag underscore oriented. Ini orientation ya. Udah itu exif interface ya. Default value nya ya, kalau tidak diketahui berarti exif orientation undefined. Orientation undefined null. Itu kita lakukan apa namanya, switch ya. Switch kita baca, udah itu nilai orientation ya. Orientation itu case exif interface dot orientation rotate 90 derajat ya, break. Jadi kita copy aja. Oke. Ini berarti 180, yang ini 270, yang ini 1. Orientation normal. Oke. Orientation normal atau defaultnya rotated bitmap diisi dengan image. Nah, berikutnya kita buat ini ya, buat apa namanya, metode untuk melakukan rotate-nya ya. Kita namakan di sini di return dulu ya, ada error. Rotate bitmap. Udah itu
kita namakan di sini rotate image ya. Bitmap. Udah itu kita namakan rotate image. Oke. Bitmap, image source, ya, image source, angle-nya berapa, ini angle-nya float ya, dan itu kita masukkan di matrix karena image itu dari matrix ya, ada dua dimensi matrix, new matrix, matrix dot cross rotate angle, yaitu return bitmap dot create bitmap image source, 0,0, image source dot get with image source dot get height ya, tingginya berarti kasihkan matrix filternya true, kasihkan filter. Oke. Itu tinggal kita panggil ya, rotated bitmap sama dengan rotate image 90 angle, di copy, di sini angle-nya kita kasih 180, yaitu kita kasih di sini 270 ini 270. Oke, ini sudah kita save. Jadi nanti misalkan ada istilahnya ditemukan terjadinya perputaran ya, jadi otomatis image tersebut nanti akan dibaca ya, diidentifikasi jika seandainya ada menemukan adanya ini ya, apa istilahnya, ada perputaran ya, jadi orientasi perputaran, maka otomatis image akan diputar. Kalau misalkan orientationnya nilainya 90, maka dia akan diputar 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat. Kalau normal ya kita kasih dengan nilai itu sendiri ya, dari image itu sendiri, jadi tidak ada yang perlu dirubah lagi seperti itu. Berikutnya lagi kita buat kelas untuk ini ya, untuk mudahkan kita akses data. Jadi kita buat kelas mahasiswa ya. Ini kita buat kelas mahasiswa. Oke, kita buat kelas mahasiswa ya. Di sini kita kasih nilai ya, apa istilahnya, tipe data dengan nama variabel seperti name, nama cat ya, yang bertipe string, udah itu umur integer, private integer ya. Itu tinggal kita
generate aja ya setter getternya. Getter setter kita blok kan. Oke, ini untuk kelas mahasiswanya sudah selesai. Ini kelasnya nanti akan berguna pada saat untuk penampilan data juga, ya, di mana rilisnya nanti atau data yang akan ditampilkan di grid view-nya itu nanti rilisnya itu akan bertipe kelas ya, di mana tipenya ini berdiri dari kelas mahasiswa ini. Seperti itu. Ini kaitannya dengan data ya, yang bagian sini. Untuk menangani masalah data, kita akan buat nama kelas database helper ya. Ini adalah inti dari segalanya ya. Untuk database helpernya ini fungsinya pembuatan dari struktur tabel ya, tabel yang akan struktur tabel yang akan disesuaikan dengan data yang kita inginkan ya, sama seperti kalian bikin tabel, ada nama, ada NIM, ada umur, nah seperti itu. Nah di sini intinya kita buat kelas dengan nama database helper ya. Kenapa saya pakai nama database helper? Karena kalau tutorial itu nama umumnya itu dia pakai database helper. Jadi kalau kalian belajar itu biar tidak bingung, oh ini yang dimaksud dengan database helper. Ya, nanti dia tuh akan kita akan turunkan dari induk SQLite Open Helper. Oke, kita namakan database helper. Database helper kelas. Oke, kita turunkan dari extend SQLite Open Helper. Oke. Ini sudah diturunkan ke SQLite Open Helper. Udah itu kita tinggal buatkan konstruktor public database helper, tutup. Setelah itu kita bikin konstanta ya, untuk apa istilahnya, nanti bisa kita rubah-rubah untuk perwakilan sih biar kita gampang untuk maintenance-nya. Private static now int database version ya, ini untuk mengetahui versi database-nya kita ya. Kalau kita bikin database yang baru, versi yang kedua nanti versi yang pertama akan dirubah dengan versi yang kedua ya, yang pertama tadi yang sebelum kita buat. Udah itu string data with name kita namakan mas.db ya, db. Udah itu kita buat table name-nya ya, itu kan database-nya. Table name-nya kita namakan tabel mahasiswa. Oke, udah itu kita bikin kolomnya ya, nama kolomnya
ini kolom name yang kita kasih ininya sebagai perwakilan biar kita gampang ya pada saat untuk mengakses apa namanya mengakses name nama pada saat kita query ya, kita kasih berupa konstanta ya, di Java kan final ya. Nah ini kita kasih perwakilan namanya kolom name name. Udah itu kita kasih di sini kita namakan name perwakilannya. Udah itu kita kasih string kolom name nama ya. Sekali lagi ini dibuat untuk memudahkan pada saat query ya, dan pada saat meng-create database ya, biar kita bisa kontrol spasi. Dan itu string kolom umur, kita kasih nama umur, name nama umur. Oke. Udah itu pet foto. Pet foto. Kita tulis nama pet foto. Itu kita buat sebuah variable object ya, nanti tipe SQLite database ya, database karena makasih DB untuk akses database nya nanti perwakilannya. Yaitu kita biar ini tidak error, kita buatkan dulu ininya apa namanya tuh construction-nya. Udah itu kita bikin parameternya konteks. Udah itu support konteks. Udah itu database name null, factory-nya dinamakan. Udah itu database version. Oke, kasih 1. Udah itu kita butuh untuk yang on create sama on upgrade ya, di saat dia create terlebih dahulu atau pada saat dia upgrade ya. Kalau upgrade itu tergantung dari versi daripada database-nya, seperti itu. Itu karena ini sifatnya kita menggunakan metode yang asalnya dari SQLite Open Helper, maka kita bisa memakai dari function yang ada di SQLite Open Helper. Udah itu kita bikin modifikasi sesuai dengan keinginan kebutuhan kita, yaitu kita tinggal panggil aja Ctrl O. Udah itu yang dibutuhkan ke on create pada saat pembuatannya ya. Udah itu di sini saya enter lagi, saya Ctrl O lagi, on upgrade. Oke. Nah, seperti ini. Udah itu pada saat sebelum kita bikin create database ya, kita bikin aja dulu yang gampang ya, yang biar bisa kita lihat. Kita buatkan konstanta yang berisi sintak SQL ya untuk melakukan create tabel ya. Oke, udah tuh kita kasih nama sini
table create. Oke, udah itu di sini dan terus create ini sesuai dengan SQL ya. Table if not exist ya. Plus table name ini itu plus ya. Udah itu di enter plus column name ya. Tipenya text, udah itu primary key kolom nama tipenya text, udah itu kolom umur, oke, plus tipenya integer, udah itu kolom pad, kolom pad foto ya, saya salah, nggak di tag dulu, kolom pad text. Ingat spasi-spasinya ya, jangan sampai ada yang lengket, nanti nggak akan dapat hasilnya ya. Nanti hasilnya itu nggak akan sesuai dengan sintaks SQL. Jadi kemungkinan terjadi error pada saat transfer perintah untuk melakukan create table yang karena tidak sesuai dengan format SQL. Kita cek create table of not exist, table name ya, nama tablenya, udah itu kurung buka, kurung tutupnya kurang sini, oke. Kurung tutup, kurung buka, kolom name text primary, kolom name itu sebagai primary key, yaitu kolom nama, ini spasi, ada komanya, tipenya teks, koma, ada spasi, kolom umur, integer spasi, kolom teks. Oke. Ini sudah. Lalu tinggal kita panggil di onCreate-nya. SQLite database.exec SQL ya. Sorry.
Oke, ini db bawaan dari sini, accept SQL, dan itu kita kasih table create this dot db, ya, database yang ini, db yang ini udah itu diisi dengan db. Oke, beda-beda ya. Kalau misalkan kalian di Windows dia pakai SQL database, kalau di Mac kebetulan dia db. Ya, this db ini adalah db yang punya di sini, sedangkan kalau db yang ini punya yang di sini. Seperti itu. Ya, nggak bingung ya. Next, untuk di on upgrade, yaitu on upgrade string query, ya, query sama dengan drop table if exists, ya, plus table name. Oke, yang di on upgrade kita buat seperti ini ya. SQL drop table if exists. Jika tabelnya ada, maka di drop. Jika tabelnya tidak ada, maka kita isikan. Seperti itu. Udah itu kita kasih this db XSL query. Oke. Exist. Oke. Nah, di atas ada error juga. Exist. Oke. Tambahkan s. Create if not exist. Oke. Save dulu. On upgrade ini ya, nanti kita bisa mainkan lagi ya. Ini hanya untuk sementara, untuk drop table, karena kita pada saat create itu kita belum adanya melakukan perubahan-perubahan tabel ya. Nanti kalau misalkan ada perubahan-perubahan tabel, kita bisa isikan di sini, misalkan versinya kita nanti ganti dengan versi 2. Udah ini kita ganti dengan 2. Udah itu kita apa namanya? Kita kasih query ya untuk merubah struktur table atau mengganti nama table ya, yang table sebelumnya dihapus kemudian diganti dengan table yang baru. Nah, ini fungsinya untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang terjadi ya, yang perbaikan-perbaikan yang dilakukan. Kemudian cara untuk memperbaikinya itu digunakanlah on upgrade seperti itu. Kita pakai ini dulu ya, biar aman dulu. Kita pakai ini dulu. Next lagi, upgrade sudah. Nah, ini kita akan mencoba yaitu untuk mendapatkan nilai jumlah data ya, mendapatkan nilai jumlah data.
Yaitu gunanya untuk mendapatkan jumlahnya itu ya biar kita tahu datanya tersebut kita dapat jumlahnya berapa, kemudian nanti akan berguna pada saat untuk menampilkan data di ini ya, di grid view ya. Ya, biar bisa di for ya. Oke. Kita coba menghitung data yang ada di SQLite. Nah, kita buat public integer get count data, kenapa akan seperti itu. Udah itu int result, kita kasih 0 dulu kalau datanya tidak ada. This dot db sama dengan this dot get readable database. Kita set ya menjadi get readable database untuk db-nya ya, bisa dibaca. Yaitu kita siapkan kursor udah itu this dot db dot query, udah itu nama tabelnya, table name, udah itu new string ya, udah itu ya, ini kita memakai query yang bawaan dari SQLite adapternya. Pakai query biasa juga bisa ya seharusnya ya. Nah, kita coba, nanti saya contohkan nanti yang satu pakai query biasa, yang satunya pakai query yang bawaan dari SQLite ini biar bisa tahu ya. Ini untuk kolom-kolomnya, kolom name ya, kolom name dari situ itu koma belakangnya, koma selection null ya, kita nolkan selection RPS nya. Udah itu group by nya dinolkan dulu, ada group by having no ya, having itu untuk where nya ya. Udah itu order by ya, kita kasih kolom name plus proses spasi sini ascending ya. Oke, setelah itu kita sudah dapatkan, saya enter aja ini biar gampang. Dan itu kursornya kita ambil untuk get count. Get count itu jumlah dari itu adalah jumlah dari datanya ya. Kita akan ambil result ya, sama kursor dot get count ya, get count. Ingat di close database-nya ya, db.close ya, setelah dipakai ingat di close, itu return result. Oke. Nah, seperti itu ya, result ini sudah. Setelah itu kita akan cek ini ya, pada saat input kalau datanya ada ya, kalau datanya ada maka
kita akan kembalikan ininya ya, apa istilahnya itu nilainya ya. Kalau mahasiswanya itu ternyata datanya ada, kalau misalkan kita ingin, karena NIM itu dijadikan patokan, jadi kita cek berdasarkan NIM. Kalau datanya ada, kita langsung perlihatkan datanya seperti itu. Yaitu public mahasiswa get data access, udah itu string key-nya berdasarkan NIM. Yang pertama mahasiswa, kita namakan PMHS, kita kasih 0. Setelah itu kita bikin query biasa ya, seperti itu. Bisa tadi ada yang menggunakan query yang langsung dari SQLite-nya itu, fungsi-fungsinya ya. Udah itu kita pakai query biasa, query, udah itu select bintang from ya, table name, where ya, kita kasih upper 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 column name. Oke. Udah itu key-nya juga kita akan uppercase. Plus key dot to uppercase ya, dot uppercase. Ini filenya ketik ya di sini. Biar jelas saya kasih spasi di situ. Kalau string itu biasanya ada tanda petik. Nah, seperti itu. Select from table where upper column, nah bisa dapatkan upper column name sama dengan key to uppercase. Ini sudah. Is.tb kita set readable, get readable database, yaitu cursor, yaitu is.tb raw query comma no. Okay. If ya cursor dot get count ya lebih besar dari 0, apabila dia datanya ada ya, kita karena datanya sudah kasih 1, kita set kursornya dulu dot move to force ya, move to force
udah itu mahasiswanya ya, mahasiswa, diisikan data new mahasiswa ya. Kita sesuaikan dengan ininya apa dulu nih. Oh, konstruktornya belum ada nih, tambahkan lagi konstruktornya, generate konstruktor. Name nama pet umur, name nama pet umur. Itu kursor ya, tekan enter di sini, tekan enter yang gampang. Kursor dot get string, udah itu kursor dot get kolom index ya, isinya kolom name, berarti kolom name ya, koma nama sekarang. Oh, sudah ada ini ya, enak ya, get get string kursor dot get kolom index kolom nama, koma lagi, terus nama pet, kursor dot get string ya, get string kursor dot get kolom index kolom pet. Oke. Umur kursor dot get integer ya, umurnya, kursor dot get kolom index, udah itu kolom umur. Oke, selesai. Oke, kalau ini sudah, berarti kita close ini database-nya, close, ulang, udah itu return. Oke, jadi ini untuk cek datanya ada atau enggak. Udah itu, nah ini kita sekarang buat fungsi apa ini istilahnya, function ya, untuk apa ya, untuk membaca data di database SQLite, kemudian akan disimpan di ArrayList, kemudian dari hasil ArrayList tersebut akan ditampilkan di grid view seperti itu ya. Kita buat dulu public ya, public, jadi kebalikannya berupa ArrayList ya, tipenya kayak mahasiswa. Udah itu kita namakan di sini transfer ArrayList. Transfer ArrayList. Itu gampang, data to ArrayList. Nah, kita sekarang pakai yang punyanya dari SQLite-nya ya, yang kursor bawaannya itu.
kita kasih di sini this dot db dot sama dengan this dot get database readable. Langsung aja kita pilih sini this dot db dot close. Sudah itu return, kita buat di sini ini ya, tipe data ini ya, arraynya array list mahasiswa. Udah itu namanya my MHS sama dengan null, kita kasih null dulu. Nah udah itu kita return my MHS, kita pastikan dulu dia ada error. Nah kita baru isi kandangnya. Udah itu kita cek ya, kita baca dulu kursor this dot db dot query. Sudah itu kasihkan sini table name, itu dari table name kita bikin ininya ya, apa namanya istilahnya itu selectnya, yang item di dalam antara select dan from ya. Kita bikin new string ya, isinya adalah column name, ada kolom name, udah itu kolom nama, udah itu kita kasih kolom patch, udah itu kita kasih dengan kolom umur. Ini sudah nama sini no selection-nya. Sudah itu AGS-nya sudah AGS-nya no, group by no, directory group by hyphen no, itu column name plus gender. Ya. Kita cek sekarang cursor dot get count ya, lebih besar dari 0 ya. Kalau dia lebih besar pada 0, kita kursornya kita arahkan move to first, yang paling awal, record yang awal. Udah itu MAS sama dengan new release mahasiswa, kita looping while sampai datanya habis ya, kita looping. Selama datanya tersebut ya, move next nya itu true ya, ada data ya istilahnya, bisa di move next.
move to next. Yeah, move to next. Main MHS, udah itu dot add new mahasiswa. Oke, saya enter. Ini mahasiswa ya, benar. Itu cursor dot get string. Nah, ini kita bisa copy paste ini. Oke, kita copy ya. Terus ini Ctrl C, kita copy berapa kebetulan sama ya. Ctrl V, terus satu ketik. Ini sudah database-nya sudah dibaca. Terus return my MHS. Oke, selesai. Untuk transfer datanya selesai. Setelah itu kita bikin function untuk delete. Public int delete data. Nah, key-nya kita kasih sini string key. Udah itu int jml delete sama dengan -1. Ya, kalau dia misalkan delete-nya itu -1, berarti tidak ada yang di delete. Tidak ada yang di delete. Try catch exception a dot print statement. Dan itu kita return jml delete. Kita masuk di try-nya. Yaitu this.db sama dengan this.get writable database. Ya, di write. Dan itu kita bikin string where where sama dengan name dengan parameter. jml delete sama dengan this.db delete labelnya where sama new ya. Parameternya itu sudah ada tanda tanya, itu pakai new string ini key tadi. Oke. Cek ada kesalahan di sini. Oke, koma. Oke. Kemudian setelah ini dilakukan, kita kasih plus db.plus. Oke, bisa.
nanti kalau jumlah delete-nya itu lebih besar daripada -1, berarti ada data yang ke-delete. Berarti gitu aja. Ini sudah. Kita bikin sekarang update datanya. Ini update data. Nah, public boolean update data. Kita kasih string name, string name, string new nama, udah itu string new pet, udah itu int new umur, new itu baru artinya ya, new itu maksudnya baru, data yang baru. Udah itu kita kasih boolean benar, kita kasih dengan false. Oke, return benar. Oke, kita try catch. Ini berfungsi kalau terjadi error saat di running time, langsung bisa di handle ya. Setelah itu kita kasih content values ya, content values update values sama dengan new content values, update values dot put ya, kolom nama, koma new nama, yaitu update values dot put, udah itu kolom pet, koma new pet, update values dot put, kolom umur, new umur. Itu kita set untuk where-nya string where sama dengan name sama dengan belakangnya, parameternya. Udah itu kita set this dot db, this dot get readable database, this dot db ya, dot update ya, table name, koma update values ya, update values yang di atas tadi, koma kasih where, oke, new string ya, sama seperti yang tadi, name. Satu this dot db dot close benar, kita kasih true ya. Kalau update nya berhasil,
kita kasih true benarnya ya, biar sebagai penanda bahwa update berhasil. Udah itu kita bikin public boolean untuk insert data sama public void boolean juga, boolean insert data mahasiswa MAS boolean benar kita kasih false. Setelah itu tinggal di try, udah itu catch ya, catch exception print stack trace, udah itu return benar. Kita kasih dengan content values ya, content values new values sama dengan content values, yaitu new values dot put column name comma nhs dot get name ya. Sudah itu new values new values dot put column nama comma nhs dot get nama new values dot put column fetch nhs dot get fetch new values dot put column umur nhs dot get umur. Ini sudah. Kita set dulu modenya untuk di write this dot db dot sama dengan this dot get database access non result db dot insert table name null new values. Sudah tuh benar sama dengan true. Return benar. Nah, ini kita sudah membuat interface selesai, setting manifest selesai, membuat kelas untuk image ya, biar image-nya itu pada saat di load itu bagus ya, nggak terbolak-balik. Sudah itu kita bikin kelas mahasiswa untuk membantu dalam akses data dan database server. Intinya dari
pembuatan database dengan SQLite. Mungkin untuk video selanjutnya ini karena masih panjang ini ya, jadi untuk video selanjutnya itu untuk implementasi dari semua kerangka yang kita sudah buat, yaitu dari database helper, mahasiswa dan myimage kita mainkan supaya bisa kita akses di interface ya. Ini kode di belakang ini sudah selesai ya. Nanti kita inti untuk masalah datanya ini sudah kita kerjakan semua. Untuk video yang berikutnya nanti akan saya jelaskan bagaimana untuk memanggil fungsi-fungsi ini sehingga menjadi satu kesatuan aplikasi yang utuh. Untuk video yang pertama saya cukupkan sampai di sini. Untuk video kelanjutan yang kedua nanti saya lanjut di video part yang kedua. Terima kasih.